Maka kalau kita lihat ambiguitas itu muncul ketika kita misalnya membicarakan soal bahasa lisan. Ya, di satu sisi kalau kita bicara bahasa lisan itu adalah bahasa yang dilisankan atau kata-kata yang dilisankan. Tetapi kita juga mendengar orang mengatakan bahasa lisan ketika dia membicarakan tulisan. Misal kalau saya menguji skripsi atau Bu Novi menguji skripsi, bahasamu kok lisan? Padahal dia sudah tertulis gitu loh. Atau Mas Aprinus yang nggak mau terlalu terlibat di dalam grup. Ini kok orang semuanya, padahal di grup WA itu orang semua nulis. Ini berisik banget, ini orang lisan gitu. Jadi seperti itu. Jadi lisan itu ambigu. Di satu sisi dia bicara soal kata-kata yang diucapkan melalui mulut, tapi di sisi lain juga berbicara soal karakteristik yang terkandung dalam media lain, ya, bukan hanya tulisan, tetapi juga media yang non tulisan. Ya. Sama juga ketika kita bicara soal sastra lisan misalnya, apa yang dimaksud dengan sastra lisan? Kalau kita ngacu ke bahasa Indonesia misalnya, sastra itu sebetulnya pada awalnya kalau kita ngacu pada definisi Sanskerta, sastra itu kan tidak ada hubungannya dengan aksara. Sastra itu bisa aksara dan bisa juga non aksara. Karena kalau kita merujuk pada bukunya Ateu yang mengatakan bahwa itu dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah alat untuk mengajar. Alat untuk mengajar itu bisa lisan, bisa tulisan. Tetapi ketika sastra dimaknai sebagai istilah untuk menerjemahkan istilah literature dari bahasa Inggris, maka sastra itu selalu mengacu pada segala hal yang ditulis. Gitu. Tapi istilah oral literature dalam bahasa Inggris pun ditolak karena oral literature itu kontradiksi di dalam dirinya. Oral kok literature, gitu. Makanya kemudian dibuatlah istilah baru untuk mengurangi kontradiksi itu, yaitu membuat orature, bukan lagi oral literature, orature. Yang kemudian dikembangkan istilah itu menjadi orasi, ya, di kelisanan. Jadi lisan itu bukan tulisan. Jadi lalu ditegaskan di dalam istilah oral literature ganti menjadi orature, lalu kemudian menjadi orasi. Maka kita bisa lihat kalau pengukuhan guru besar itu namanya ada orasi ilmiah. Ya. Orasi ilmiah itu sudah ditulis, tapi kok dilisankan? Kan sudah ditulis, kok perlu dilisankan? Ternyata kita bisa melihat fakta di situ bahwa kelisanan bukan sesuatu yang rendah, sebagaimana yang kemudian dipandang oleh para teoretikus Mazhab Toronto. Ya. Mazhab Toronto mulai Marshall McLuhan itu, kemudian Havelock, kemudian ada sampai Ong, ya. Itu kan semua tokoh-tokoh itu yang memandang kelisanan sebagai sesuatu yang rendah. Nah, kalau sudah cara pandang begitu menjangkiti kebudayaan, itu saya melihatnya sangat berbahaya sekali, dan kenyataannya di dalam bidang lapangan pekerjaan saya itu sangat terasa. Bagaimana potensi-potensi kekuatan kelisanan yang dimiliki oleh leluhur kita dihancurkan oleh satu cara pandang atau sikap kebudayaan yang menomorsatukan aksara. Ya. Misalnya contoh ya, kesuksesan orang di dunia pendidikan itu ditentukan oleh aksara. Mau jadi sarjana nulis skripsi, jadi magister harus nulis tesis, jadi dokter harus nulis disertasi. Ya, mau jadi guru besar harus rajin nulis di Scopus. Ukuran kesuksesannya itu semuanya ukuran aksara. Apakah memang begitu sebenarnya? Ataukah itu memang dikonstruk oleh kebudayaan yang memang memandang rendah kelisanan gitu. Nah, itu
tolong nanti kawan-kawan bisa ikut merenungkan itu, bagaimana cara membuat keadilan antara kelisanan dengan ketidakasinan. Dan itu serius. Misal ya, sedikit saya mau cerita. Banjar, ya, saya kebetulan sangat akrab dengan kebudayaan Banjar. Masyarakat Banjar, saya memang dari Madura, tetapi saya lebih banyak mengetahui aset kekayaan tradisi lisan Banjar. Karena selama 5 tahun terakhir ya, sejak saya menekuni kelisanan, saya banyak mengenal tradisi-tradisi lisan di Banjar. Orang Banjar itu punya tradisi lisan yang sangat kaya. Genre-nya banyak. Nah, pelan-pelan itu hilang satu persatu. Nah, salah satu yang paling populer itu adalah keterampilan berpantun. Itu yang paling populer. Salah satu ciri dari kehilangan itu adalah hilangnya spontanitas, kompetensi spontanitas. Apa yang kita lihat di dalam kelas? Guru kehilangan spontanitas, siswa kehilangan spontanitas. Contoh misalnya, kita sering kali menyaksikan di ruang-ruang seminar, ketika orang harus mempresentasikan gagasannya, begitu PowerPoint-nya tidak menyala, dia tidak bisa bicara apa-apa. Itu satu bentuk fakta betapa bahayanya kalau kita memandang kelisanan itu sesuatu yang rendah. Itu sangat berbahaya. Nggak bisa, bahkan pembicaranya jadi nggak berkualitas. Sudah nulis makalahnya nggak bisa, omongannya nggak bisa. Makanya saya kira perlu satu refleksi ini untuk kembali lagi menyejajarkan kemampuan bahwa kualitas atau kompetensi manusia tidak bisa hanya diukur melalui ukuran-ukuran kebraksaraan. Nah, ukuran-ukuran kelisanan juga perlu dicari. Nah, saya melihat ada banyak riset di luar ya, ingin mencari itu. Misalnya, dulu kalau misalnya dalam konteks sejarah lisan, ya, ketika perspektif sejarah Barat yang menomorsatukan dokumen, maka riset-riset tentang sejarah di Indonesia dilakukanlah di Jawa, karena di Jawa itu banyak dokumen. No dokumen, no history, kan begitu. Jadi tidak ada sejarah tanpa dokumen. Dan yang dimaksud dokumen itu adalah dokumen tertulis. Maka wajar ketika kemudian orang Banjar, di Banjar, orang peneliti-peneliti luar enggak banyak meneliti Banjar. Karena semua informasi sejarah direkam ada dalam tradisi. Kelisanan mereka, tradisi lisan mereka. Lalu kemudian karena mereka nggak punya tradisi tulisnya kurang, tidak maju seperti itu, kemudian diabaikan oleh penelitian. Nah, akhir-akhir ini sudah muncul paradigma baru tentang oral history. Wah, oral history antara lain kita bisa baca dalam bukunya Zan van Sina. Dia berusaha untuk merasionalkan bahwa informasi lisan, dokumen lisan, itu statusnya sama dengan dokumen tertulis. Itu bisa kita baca di dalam oral historinya Zan van Sina. Nah, dia dengan berbagai macam argumentasi yang sangat meyakinkan, makanya kemudian muncullah studi tentang oral history atau sejarah lisan. Nah, sejarah lisan pun di Indonesia itu juga kurang berkembang di lingkungan pendidikan. Kurang banyak diminati. Dan saya kira ini tantangan bagi mungkin kawan-kawan yang sedang studi S1 atau S2 untuk melihat itu, bagaimana kemungkinan kekuatan kelisanan bisa memainkan peranannya kembali. Ya, peranan kembali. Upaya untuk mengedepankan kebraksaraan perlu kita lihat lagi.